السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah semangat kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan komitmen kita untuk senantiasa menjalankan ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu sunnah, satu amalan sunnah yang bisa kita amalkan pada hari Jumat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut sebagaimana disampaikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi yaumil jum'ati aw fil jum'ati fi salatil fajri alif lam tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani hinun minad dahri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa pada hari Jumat di salat fajar, yakni salat subuh, beliau selalu membaca surat Alif Lam Tanzil, yakni surat As-Sajdah, dan juga Hal Ata 'alal insani hinun minad dahr, yaitu surat Al-Insan. Dua surat ini disunahkan bagi kita untuk membacanya pada salat subuh di hari Jumat. Rakaat pertama membaca surat As-Sajdah, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang sama, namun dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, kenapa dua surat ini? Kenapa surat As-Sajdah dan kenapa surat Al-Insan? Kalau kita cermati, kita tadabburi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam dua ayat, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mau mentadabburi, mencermati, mendalami makna-makna Al-Qur'an? Kalau kita tadabburi, dari dua surat ini ternyata memiliki beberapa hal yang sama yang dijelaskan dalam surat ini. Hal pertama yang sama-sama dijelaskan dalam surat As-Sajdah dan surat Al-Insan adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang kita bawa ini, yang kita baca setiap hari ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Al-Qur'an bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarang karya tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Al-Qur'an adalah firman Allah, kalamullah, ghairu makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk yang diciptakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia, mengingatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Inilah Al-Quran, kitab suci yang diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Allah, Tuhan, pencipta, pengatur alam semesta. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya adalah kebenaran, tidak ada keraguan. Am yaquluna iftara. Allah berfirman, am yaquluna iftara. Apakah mereka orang-orang kafir itu mengatakan, oh itu buatan Muhammad, itu karangannya Nabi Muhammad itu, bukan firman dari Allah. Mereka mengatakan seperti itu. Jawab wahai Nabi Muhammad, jawab. Bal huwal haqqu mir rabbik. Katakanlah, Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim datang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa fungsinya? Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Fungsi Al-Quran adalah agar engkau wahai Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada suatu kaum yang dulunya belum ada seorang pemberi peringatan pun yang menyampaikan kepada mereka. Disampaikan kepada mereka Al-Quranul Karim agar apa? La'allahum yahtadun. Semoga mereka bisa mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus kepada Islam, agama yang benar, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah petunjuk, peringatan kepada manusia. Di surat Al-Insan demikian juga disebutkan. Allah berfirman, "Inna nahnu nanzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kami, lafaz kami dalam bahasa Arab bermakna lit-ta'zim, untuk mengagungkan. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan bermakna ganda, bukan bermakna banyak. Ya, oleh karena itu memahami Al-Qur'an harus sesuai dengan pemahaman yang benar, bukan sesuai dengan analogi, apalagi analogi orang Indonesia dengan bahasa Indonesia, ditafsirkan dengan sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, tidak bisa. Tapi inna nahnu, sesungguhnya kamilah, yakni Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah yang Maha Agung. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Allah menegaskan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu kepada engkau wahai Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tanzila, secara berangsur-angsur. Ini menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Al-Insan juga disebutkan bahwa Al-Quran ini berfungsi sebagai tazkirah, sebagai pemberi peringatan. Allah berfirman, "Inna hadhihi tazkirah." Sesungguhnya ini, yakni sesuatu yang disebutkan sebelum ayat ini adalah tazkirah, sebagai sebuah peringatan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Maka siapa yang mau, silakan menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di surat As-Sajdah ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Allah lah yang telah menciptakan langit-langit ini dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antaranya dalam kurun waktu yang sangat pendek, yaitu hanya sittati ayyam, 6 hari saja. Allahu Akbar. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat, dan bahkan banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah itu ada. Oleh karena itu kita nggak usah percaya kepada kiai ataupun tokoh agama yang menyatakan di Al-Quran itu tidak ada ayat satu pun yang menunjukkan Allah itu ada. Ini kesalahan, ini kebodohan, ini penyimpangan, ini pelecehan terhadap Al-Quranul Karim. Ini adalah upaya untuk menyesatkan kaum muslimin. Maka hendaknya kita waspada dari pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Kalau dikatakan memang tidak ada ayat yang menunjukkan Allah maujud, secara bahasa Arab Allahu maujud, enggak ada. Allah itu ada, enggak ada. Allahu maujud dalam ayat apapun enggak ada disebut. Tapi dalam banyak ayat menunjukkan Allah itu betul-betul ada. Dari secara mafhumul ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti dalam ayat ini, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan Allah itu ada. Dan banyak sekali ayat-ayat tersebut. Bahkan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah itu ada.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini kita diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah menciptakannya dalam kurun waktu yang sangat pendek. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian Allah melanjutkan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa, berada di atas 'arsy, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sangat banyak dalilnya di antara ayat ini. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa, berada di atas, bersemayam di atas arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, yang paling tinggi. Di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari sinilah kita meyakini Allah berada di atas. Oleh karena itu dalam banyak ayat, bahkan dalam surat kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Tuhanku yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala memiliki uluwu zat, uluwu sifat. Allah sifatnya tinggi dan zatnya, dirinya tinggi, berada di atas. Ini keyakinan kita. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa, bersemayam di atas arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa syafi', afala tatadzakkarun. Kalian tidak memiliki penolong dan juga pemberi syafaat selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian berpikir? Yakni yang menolong kita, yang memberikan bantuan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kepada Dialah kita beribadah. Hanya kepada Dialah kita memohon pertolongan, memohon hidayah, meminta rizki dan meminta dimudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kekuasaannya, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan minas sama'i ilal ard, dari langit sampai bumi Allah semuanya atur semuanya dengan kekuasaannya dan maha kuasanya beliau, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Kemudian urusan tersebut naik menuju kepadanya. Ini sekali lagi menunjukkan dalil yang sangat kuat bahwasanya Allah itu berada di atas langit, di atas arsy, istiwa di atas sana. Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang-orang Allah Tuhan ada di mana-mana, tidak. Zatnya Allah, dirinya Allah ada di atas arsy. Adapun ilmu Allah berada di mana-mana. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim." Dialah Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Dia yang mengetahui hal yang gaib yang tidak terlihat oleh kita dan asy-syahadah yang terlihat, nampak. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesamaan antara surat As-Sajdah dan juga surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kita sendiri, manusia ini, dari mana diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Sajdah, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik, sangat sempurna. Ciptaan yang sangat luar biasa sempurnanya ciptaan beliau, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa bada'a khalqal insani min tin." Dan Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah liat. Dan dalam surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Apakah telah sampai kepada manusia? Dulu manusia itu bukan sesuatu yang disebut, yakni enggak ada manusia dari dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini. Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah liat. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian kami ciptakan keturunannya, anak keturunannya, manusia setelahnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min sulalatin min ma'in mahin. Dari saripati air mani yang hina,
Di surat Al-Insan Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad." Sesungguhnya kami menciptakan manusia ini min nutfatin amsyad, dari mani yang bercampur, yakni sperma dari laki-laki dan juga ovum dari perempuan. Bercampur sehingga terbentuklah anak janin tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, "Tsumma sawwahu." Kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya. Mulai dari segumpal darah, segumpal daging, mulai terbentuk tulang-tulangnya, kelihatan kepalanya, mulai tangannya, kakinya, jantungnya, organ tubuhnya secara sempurna. Tsumma sawwahu. Allah menciptakan dengan sempurna. Sangat luar biasa. Kalau kita pahami lebih detail lagi ditambah dengan ilmu-ilmu biologi dan lain sebagainya, sangat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala pencipta yang maha sempurna. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Insan, "Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Kami ciptakan manusia ini agar kami untuk menguji mereka. Jadi kita wahai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji dengan perintah dan larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Oleh karena itu kami jadikan manusia ini bisa mendengar dan bisa melihat. Di surat Al-Sajdah demikian pula Allah berfirman, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah." Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pendengaran agar bisa mendengar, penglihatan agar bisa melihat, dan juga hati agar bisa mencermati, memahami, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan, kemudian melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat makhluk hidup yang ada di sekitarnya yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan juga hati agar bisa mentadabburi ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, yang kemudian hati ini menggerakkan tubuh ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalilam ma tashkurun." Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Sedikit sekali kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, tapi kalian sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Insan, "Inna hadainahus sabil." Sesungguhnya kami telah memberikan petunjuk kepada dia, wahai manusia, kepada dia jalan. Ini jalan yang lurus. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus para nabi sebelumnya, mengingatkan kepada manusia agar beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan syariat ini dengan baik dan benar. Diturunkan kitab-kitab suci sebelumnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran. Terus kemudian sudah diciptakan pendengaran, bisa mendengar, penglihatan, bisa membaca. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan, didengar. Hati biar bisa berpikir, mencerna mana yang baik dan mana yang benar. Namun sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahus sabil. Kami telah menunjuki kepadanya jalan yang lurus. Imma syakiran wa imma kafura. Tapi ada yang bersyukur, ada juga yang kufur. Syukur dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur dengan cara kufur, mengkafiri ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, bid'ah, maksiat. Ini orang-orang kufur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, "Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira." Sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang kafir ini yang tidak mau bersyukur, yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami siapkan kepada mereka salasilan, rantai yang besar-besar, wa aghlalan, dan belenggu untuk mengikat mereka, wa sa'ira, dan neraka sa'ir, neraka yang membara-bara, yang siap untuk membakar, menggoreng, membakar dia, menghancurkan tubuh-tubuhnya. Wal iyadzu billah. Dan di antara bentuk kekufuran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah adalah tidak mengimani adanya hari kiamat, di mana mereka mengatakan, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka mengatakan dengan logika mereka mengatakan, apakah ketika kita ini sudah meninggal, kita meninggal dikubur, hancurlah tulang belulang kami,
A inna lafi khalqin jadid. Apakah kami akan dibangkitkan lagi, ciptaan yang baru lagi? Menurut akal mereka yang pendek, enggak mungkin. Udah jadi tulang, masa hidup lagi? Enggak mungkin. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan kata Allah, mereka ini kufur, tidak mau beriman kepada pertemuan dengan Tuhan mereka, tidak mau beriman kepada hari kiamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Allah mampu menciptakan manusia dari air mani yang kecil, bahkan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia lagi dari tulang belulang yang sudah hancur. Walaupun sudah hancur, tapi Allah mampu, lebih mampu lagi. Tapi karena mereka hanya mengedepankan akal mereka dan meninggalkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang jelas yang sudah dibacarkan dan mereka dengar dengan telinga mereka, mereka melihat dengan mata kepala mereka, mereka bisa memahami dengan hati mereka ayat-ayat tersebut. Namun mereka ingkari ayat tersebut. Mereka kufur. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka. Qul, sampaikan kepada mereka Muhammad, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir itu yang enggak mau beriman itu. Sampaikan kepada mereka. Qul yatawaffakumul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalian ini akan diwafatkan, akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa, yang telah ditugaskan untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Setelah meninggal, nyawanya dicabut, kamu akan kembali kepada Tuhan kalian. Maka lihatlah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Maka nanti ketika hari kiamat, engkau melihat wahai Nabi Muhammad, orang-orang mujrimin ini, orang-orang pendosa ini, jadi diawali dari kekufuran mereka, mereka tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada adanya kebangkitan setelah kematian, yang dengannya nanti dia akan dibalas amalan mereka, sehingga mereka di dunia ini durjana, berbuat zalim, berbuat syirik, kufur, maksiat dan lain sebagainya. Mereka nanti hari kiamat nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya, menyesal, sedih. Tapi penyesalan ini tidak bermanfaat sama sekali. Mereka mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah, ya Tuhan kami sekarang lihat dengan mata kepala kami sendiri. Wa sami'na, kami mendengar kiamat betul-betul terjadi. Ini kejadian nanti. Allah Subhanahu wa taala sudah informasikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang masih kufur, yang masih kafir, yang belum mau masuk Islam. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh, agar kami bisa beriman sebagaimana orang-orang yang beriman itu, sebagaimana orang-orang yang sering ke masjid itu, agar kami bisa masuk Islam, agar kami bisa bersolat berjamaah, agar kami bisa zakat, sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Inna muqinun, kami sini sudah yakin. Yakinnya sudah terlambat, enggak bermanfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Seandainya kami berkehendak, kami akan berikan semuanya ini beriman. Kami berikan hidayah kepada semuanya bisa masuk Islam. Enggak. Tapi demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menguji kita. Nabtalihi, kami uji manusia. Siapa di antara mereka yang kuat? Kalau mereka beriman, alhamdulillah, masuk surga. Tapi kalau kufur, ini balasannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Akan tetapi telah sudah pasti ketetapan dari kami, aku akan memenuhi neraka itu, neraka jahanam dengan manusia dan jin semuanya. Ini orang-orang kufur, yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi mereka dengan orang-orang neraka ini dipenuhi oleh orang-orang kafir tersebut, baik jin ataupun manusia. Semua yang kufur masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang azab terhadap neraka tersebut. Fazuqu al-'adzaba bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab. Kenapa? Karena apa yang telah kalian lakukan. Kalian sendiri yang salah. Kalian sendiri ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran enggak mau beriman. Kalian sendiri yang ketika diajak untuk masuk Islam enggak mau masuk Islam. Diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, salat berjamaah di masjid enggak mau. Masih sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan urusan dunia. Maka rasakanlah azab ini. Karena
perbuatan kalian ini sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekelumit dari ayat tersebut yang menunjukkan kepada kita ada korelasi yang kuat antara surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, dan masih banyak lagi faidah-faidah yang bisa kita ambil dari surat tersebut. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada khutbah yang kedua atau pada khutbah yang lainnya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa itu masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan tersebut, perkataan tadi, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah azab ini karena kalian telah melupakan pertemuan kalian ini pada hari ini, yakni kalian kufur, tidak mau beriman akan adanya hari kiamat. Inna nasinakum, kami akan melupakan kalian, kami enggak akan peduli, kami akan menyiksa kalian. Fadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman adzabal khuldi, azab yang kekal karena apa yang telah kalian lakukan ketika dunia ini. Maka ini azab yang sangat mengerikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari azab tersebut dan hendaknya kita menjadi orang-orang yang beriman yang disebutkan pada ayat-ayat setelah itu. InsyaAllah akan kita sampaikan pada Jumat-Jumat yang lainnya. Namun secara pendeknya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang abrar, Allah menyebut mereka sebagai al-abrar, orang-orang yang baik, yang berbakti, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan minum, menikmati surga dengan minuman yang sangat indah yang sudah tersedia di gelas-gelas yang di surga sana, yang dicampuri dengan kafur yang wanginya sangat luar biasa. Mereka bersenang-senang di surga karena mereka beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus ini sampai wafat kelak. Marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.